Aku kira pesta pernikahan Yogi dan Kahun akan meriah, tapi ternyata biasa saja, gumam Taehyung. Ternyata Kim Taehyung terpantau juli juga, tapi sebenarnya ia juga memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja ia tidak ungkapkan. Mungkin mereka kurang persiapan, balas Yen. Tapi bukankah mereka sama-sama mapan, sekalipun waktunya singkat dengan uang pernikahan, impian bisa terwujud sepenuhnya. Memang acara pernikahan Yoongi sangat berbeda jauh dengan acara pernikahan teman-teman seprofesi Yoongi yang pernah Yen datangi. Terlihat seperti dikerjakan secara asal-asalan. Kedua orang tua Kaun bahkan tak terlihat sama sekali. Apa mungkin mereka tak datang? Tapi ini acara pernikahan putri mereka. Omoni panggil Yen setelah ia mendekat ke arah Unji. Wanita itu bisa melihat tangan Yen yang tengah digandeng oleh Taehyung. Kau sudah menemukan pengganti? Cepat juga. Aku bahkan tak menyangka. Ucap Unji terkesan meremehkan. Tidak, Omoni. Dia hanya... Baguslah agar kau tak terus-menerus mengganggu Yoongi, setelah Unji. Taehyung sudah tertawa geli di sana. Sebenarnya Unji penasaran dengan sosok Taehyung yang kelihatan tampan beserta setelan jas yang ia kenakan terlihat mahal. Ingat ya, sekarang Yoongi sudah menikah dengan Kahun. Jangan berani mengganggunya lagi, peringat Unji. Tenang saja Bibi Kang, jika Chung Yen masih nekat mengganggu Yoongi, aku yang akan menyeretnya pergi menjauh, ucap Taehyung, tak bisa lagi menahan tawanya. Itu memang tugasmu, jangan sampai kekasihmu ini bersikap kasar pada anakku, balas Unji sinis, merasa agak tersinggung juga karena ditertawakan oleh Taehyung. Unji jadi berpikir di mana letak lucunya sampai-sampai Taehyung tertawa geli seperti itu. Siap Bibi Kang. Yen tak bisa menutupi raut sedihnya. Tuduhan Unji benar-benar keterlaluan, juga tak berdasar. Mana pernah Yen bersikap katal? Bukankah kawannya seperti itu? Aku tidak memiliki sedikit pun niatan untuk mengganggu Yoongi. Aku datang juga karena diundang. Unji segera bungkam karena sebenarnya menyusun rencana untuk mengundang Yen adalah ia dan Kaun. Padahal Yoongi sudah melarangnya, namun ia kalah suara karena Unji dan Kaun justru mengomel panjang. Omoni, aku pamit, ucap Yen ingin cepat-cepat pergi dari sana. Hai kau, Unji memanggil Taehyung. Aku, gumam Taehyung, takut salah sangka. Unji sudah mulai sebal. Iya benar kau. Ada apa Bibi Kang? Apa pekerjaanmu? Apakah sebanding dengan putraku yang seorang pilot? Tanya Unji dengan penuh kesombongan. Sudahlah Opa, tidak perlu ditanggapi. Ayo kita pergi saja, aja Yen. Sebentar Yena, bukankah tidak baik jika kita mengajukan orang tua? Balas Taehyung. Lihat, kekasihmu saja paham apa itu sopan santun. Tapi kau dari dulu memang tak punya sopan santun. Yen terkena hadik lagi. Bibi Kang, panggil Taehyung. Unji kembali mengalihkan fokusnya pada Taehyung. Tadi kau bertanya apa pekerjaanku? Unji membahas dengan anggukan beserta ekspresi remeh. Aku hanya penjual minuman, balas Taehyung. Astaga, jadi kau hanya seorang penjual minuman. Tapi datang kembali dengan jas mahal. Kau pasti hanya memiliki satu setelan saja kan? Ejek Unji. Tanganku gatal sekali ingin meremas mulutnya, batin Yen geregetan. Tidak, aku hanya menyewanya, rala Taehyung. Yen menahan tawanya, mendengar ucapan Taehyung sementara Unji sudah tertawa mengejek. Sudah kuduga, orang sepertimu yang menyukai gadis seperti Chung Yen, mana mungkin memiliki banyak uang. Kalian berdua memang 11-12. Tidak apa-apa Omoni, yang penting aku merasa bahagia, ucap Yen. Kau hanya berpura-pura bahagia, balas Unji tak percaya. Padahal tidak semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Contohnya akhlak manusia, ucap Taehyung sukses membuat Unji terdiam, merasa tersindir. Bagiku, yang penting kita berdua bahagia, tapi ucap orang lain di luar sana, lanjut Taehyung. Taehyung beralih menatap Yen di sebelahnya. Ayo kita pulang Yena. Mereka berjalan menjauh sembari bergandengan tangan meninggalkan Unji yang hanya bisa menatap kepergian mereka dengan perasaan tak puas karena belum berhasil membuat Yen menangis menyesal setelah ditinggal menikah oleh Yoongi. Aku bantu membereskan butikmu ya, Taehyung menawarkan. Ya Opa, tapi sebelum itu tolong antarkan aku pergi ke hotel tempatku bekerja, pinta Yen. Kau ada perlu apa datang ke sana? Tanya Taehyung penasaran. Mengantar surat pengunduran diri. Aku sudah merasa cukup bekerja di sana.
Sudah saatnya untuk keluar dari zona nyaman. Balas Ian membuat Taehyung tersenyum bangga. Bicara tentang butik milik Ian yang resmi menyandang nama GSP Store, memang belum ada apa-apanya, maklum saja baru beroperasi selama seminggu. Tapi meskipun begitu, Ian merasa sangat senang sekalipun belum bisa menghasilkan banyak uang. Setidaknya impian Ian selama ini telah terwujud. Pukul 10 pagi saat butik baru saja buka, seseorang tampak masuk ke dalam. Ia akan menjadi pelanggan pertama Ian hari ini. Taniaoni, kenapa kau bisa kemari? Bukankah ini masih jam kerja di hotel ya? Tanya Ian heran. Aku sudah resign per hari ini, jawab Tania dengan entengnya. Kau bilang sedang kesusahan dan membutuhkan uang, tapi kenapa malah resign? Ian tak habis pikir dengan pikiran Tania. Aku sudah malas kerja di sana. Ia langsung pasang raut datar melihat Tania. Nia benar saja, kau resign karena malas. Alasan konyol. Tidak bisa tak emosi jika sudah bicara dengan Tania. Di sana sepi, tak ada kau yang bisa aku ganggu. Makin tak masuk akal saja ucapan Tania. Cukup Uni, aku tak mau menanggapi ucapanmu lagi. Aku menyerah. Ian putus asa. Berikan aku pekerjaan, pinta Tania sangat jidat. Pekerjaan apa? Waktu ini masih berjalan selama seminggu. Belum balik modal. Belum saatnya untuk memiliki pegawai. Yang ada, aku tak akan bisa membayar jasamu. Tania menanggapi dengan terjun sebal, tapi apa yang bisa Jungian berbuat? Nanti saja, ketika butik ini sudah berjalan dengan lancar dan semakin ramai, saat aku membutuhkan pegawai, kau akan menjadi orang pertama yang akan aku rekrut. Ucap Ian berjanji. Ian merasa iba pada Tania, meskipun menyebalkan, tapi Ian tak tahu mengapa Tania kerap kali curhat padanya. Kadang Tania bilang ia tak bisa makan karena kehabisan bahan pokok, susah membayar tempat sewa, tepat waktu, ingin mencari pekerjaan sampingan dan lain sebagainya. Tapi herannya, saat ia ingin memberikan bantuan, Tania justru menolak mentah-mentah. Dia bilang tak butuh bantuan, hanya ingin punya tempat untuk dia berkeluh kesah. Aneh kan? Aku akan bekerja sebagai apa di sini? Tanya Tania penasaran. Pegawai, balas Ian singkat. Tidak bisa, jadikan aku model gaun yang kau jual saja. Aku tidak mau melayani orang. Kau tahu sendiri kan jika aku bukan orang yang sabar. Bisa-bisa pelanggan butik ini akan kabur semua, tolak Tania. Kalau begitu ini tidak masuk syarat. Aku sedang tidak membutuhkan seorang model. Sudah mendapatkan bantuan dari Suliun. Balas Ian akan merasa menyesal karena ia tak bisa memberikan bantuan di saat Tania butuh. Dua pelanggan lainnya muncul. Itu adalah Onji dan Gaun. Butiknya kecil sekali. Aku pikir akan mewah. Mana sepi pula. Tidak heran jika tak ada orang yang berminat pada butik murahan semacam ini. Onji memperhatikan sekitar dengan raut meremehkan. Gaun juga kelihatan menertawakan karena butiknya masih baru. Nanti ya cuma 3 bulan lagi kembali datang kemari. Aku pastikan butik ini akan berkembang dengan pesat. Tania langsung main gas. Ia tidak tahu mengapa Tania tiba-tiba emosi. Yana, sejak kapan kau berteman dengan Tania, Uni? Aku baru tahu, ternyata kalian cukup dekat, tanya kawan. Sekarang aku berteman dengan siapa saja, tidak membatasi orang untuk dekat denganku karena tak ada lagi perasaan seorang sahabat yang harus aku jaga. Jawab Yan. Tawa Tania langsung lepas. Kau jangan bersikap kau terlaluan pada menantuku. Ucap Kunci marah. Sekarang bodyguardnya bukan kau lagi, Yana, melainkan rumah mertuanya. Tania mengejek dengan sengaja, menertawakan Onji yang terlihat konyol di matanya. Yan hanya bisa menahan tawa saat melihat raut wajah Gaun yang sudah memerah menahan malu. Aku datang kemari bukan untuk bertengkar, melainkan membeli sebuah gaun ini. Gaun menunjukkan ponselnya. Terdapat foto Suliun yang mengenakan gaun berwarna putih pada akun resmi media sosial GSP Store. Apa gaun ini masih ada? Tanya Gaun. Ada, sebentar. Akan aku ambilkan di belakang, balas Yan. 2 menit kemudian Yan kembali membawa gaun yang Gaun inginkan. Ini,
Silakan coba di kamar pas, ucap Yan sembari menyerahkan gaunnya. Tidak perlu, yang penting ukurannya sesuai. Ini ukuran XS kan, tolak kawan. Iya, ya sudah aku ambil yang ini sekalian bayar juga. Kalau begitu silakan menuju kasir. Yan mengarahkan kawan. Oma tidak ingin beli baju sekalian, ambil saja jika ada yang Oma suka. Kawan menawarkan. Onci sudah memasang rok cicik. Aku mana level belanja di tempat semacam ini. Mari kita pergi ke butik yang lebih besar dan mewah. Oma ingin membeli beberapa gaun di sana. Lagi pula mengapa kau belanja di sini, Kauna? Sebenarnya ada butik yang lebih layak saja, Omel Onci. Kaun hanya pasang senyum lembut menanggapi ucapan dan permintaan Onci. Iya, Oma, setelah ini kita pergi berbelanja di butik yang Oma mau. Terima kasih banyak menantu kesayanganku. Begini enaknya memiliki menantu yang punya pekerjaan hebat. Tidak perlu merasakan kesusahan uang. Ingin apapun itu tinggal beli saja. Tidak seperti yang kemarin, yang pekerjaannya hanya mengurus uang Yunggi semata. Ia memilih untuk cuek, malas menanggapi, meskipun ia menjelaskan hingga mulutnya berbusa. Percuma saja, Onci tak akan bisa paham dan percaya. Jadi ya sudah, suka-suka Onci saja. Ini, ia menyerahkan paper bag yang isinya gaun pilihan gaun tadi. Tas ini sudah selesai, semoga puas dengan gaunnya. Silakan datang kembali dalam waktu. Kau tidak mungkin bisa sukses karena sejak awal kau sudah ditakdirkan menjadi manusia kelas bawah. Adik Onci belum merasa puas. Cuma mulutmu bisa. Sudahlah Oni, selayaknya katanya tidak terpancing. Ayo mah kita pergi aja kawan. Yan masih bisa senyum mengiringi kepergian pelanggannya sementara Tania sudah panas mendidih. Sudah bau tanah, tapi mulutnya masih hobi menghina. Ucap Tania kesal setengah mati. Sabar Oni. Kau terlalu sabar jadi orang. Kalau itu sudah aku hajar habis. Cuma gila itu. Ia menyodorkan sebotol air mineral dingin agar Tania bisa menenangkan diri. Mau kue tidak? Aku punya cookies rasa coklat di dalam. Ia menawarkan. Tidak, aku sedang diet, balas Tania setelah meneguk airnya hingga habis setengah botol. Diet terus, tubuhmu bahkan sudah sekurus ini. Mirip seperti orang belum makan seminggu penuh. Kau lebih kurus daripada aku, balas Tania tak terima. Jadi begini Oni, jika kau bertanya mengapa aku tidak melawan mereka, itu karena mereka adalah pelanggan. Jika kita sampai bertengkar, butik ini akan menjadi terkenal karena hal yang tak baik, dan ada kemungkinan akan segera gulung tikar. Uang sewa gedung belum sepenuhnya dibayar, belum kembali modal juga. Aku bisa rugi besar, jelasin. Masa bodoh, perasaannya sebal. Aku tunggu panggilan kerja darimu. Aku hanya mau bekerja di sini sebagai model, tidak menerima pekerjaan yang lain. Memaksa, HIN. Tania tak menanggapi, ia pamit pergi karena hari ini akan pindah dari kamar sewanya. Sudah tak mampu untuk membayar. Saat ia bertanya ke depannya Tania akan tinggal di mana, Karsten menjawab tak tahu, jalani saja dulu sembari memikirkannya. Karena itu juga Yan jadi turut kepikiran, baru kali ini ada hubungan antara musuh yang seandainya mereka mengaku musuh, tapi mengapa saling peduli.